Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 dengan judul Penyusunan Standar Acuan Materi Ajar Mata Kuliah Bahasa Inggris, Jurusan Rekayasa dan Non-Rekayasa Politeknik Negeri Sriwijaya. Paparan ini disampaikan oleh saya sendiri, Wirdaningsih, sebagai penulis yang bertugas di unit kerja jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai dosen asisten ahli, dengan mentor yaitu Bapak Dr. Yusri SPD MPD, coach Bapak Dr. Didik Hadianto STMN, dan penguji Bapak Handoko SST. Sesuai dengan Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tugas dosen seperti tertuang dalam Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2013 meliputi pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan diri, penunjang tugas dosen. Sedangkan di unit kerja, penulis mempunyai beberapa tugas yang meliputi bidang kepegawaian, bidang pengajaran, dan bidang umum. Berikutnya yaitu inti dari pemaparan rangkaian rancangan aktualisasi. Proses pertama adalah identifikasi isu. Sebelum menentukan isu-isu yang ada di instansi, penulis terlebih dahulu melakukan observasi singkat mengenai jurusan bahasa Inggris, dan hasil observasi kemudian dituangkan pada diagram analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengenali dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini bertujuan mengetahui kondisi pada jurusan sebelum menentukan faktor-faktor dan isu-isu yang terjadi di lapangan. Dan hasilnya adalah 1. Kekuatan yang dimiliki jurusan bahasa Inggris meliputi yang pertama, sudah memiliki jurnal. Yang kedua, mengundang praktisi sebagai pengajar, terdapat berbagai unit pelaksana teknis, dan terdapat tes bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan dosen. Kelemahan yang dimiliki jurusan bahasa Inggris adalah RPS belum seragam, belum ada English Speaking Area, belum ada English Club di jurusan, dan belum ada keseragaman standar kompetensi mata kuliah bahasa Inggris di jurusan lain. Peluang yang ada di jurusan termasuk terdapat beberapa workshop dan diklat sertifikasi, serta berbagai kompetisi pada bidang bahasa Inggris, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Terakhir, ancaman yang masih mungkin menjadi hambatan adalah pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas pada aspek kelemahan dan pantauan penulis sejak dilantik sebagai CPNS, ada beberapa isu yang patut untuk didiskusikan pada kesempatan ini. Isu tersebut adalah yang pertama, rencana pembelajaran semester atau RPS belum seragam. Pada jurusan bahasa Inggris, semua dosen telah membuat RPS sesuai standar yang mencakup beberapa aspek, seperti capaian pembelajaran, materi, rincian pertemuan setiap minggu, dan lain-lain. Akan tetapi, belum ada keseragaman template sehingga diperlukan sebuah template yang sama untuk semua dosen. Isu kedua adalah belum adanya English Speaking Area. Untuk bisa melatih kemampuan berbicara bahasa Inggris, dibutuhkan fasilitas yang mendukung. Dan salah satunya adalah English Speaking Area. Jurusan bahasa Inggris belum memiliki area khusus di mana setiap pengunjung harus berbicara dalam bahasa Inggris tanpa terkecuali. Isu ketiga adalah belum adanya English Club di jurusan. Jurusan bahasa Inggris belum mempunyai klub khusus yang bisa menaungi kreativitas mahasiswa di bidang bahasa Inggris, khususnya speech, storytelling, dan newscasting, di mana bidang-bidang ini sering diperlombakan di berbagai kompetisi. Isu keempat adalah belum adanya keseragaman standar kompetensi yang harus dicapai mahasiswa mata kuliah bahasa Inggris di semua jurusan. Mata kuliah bahasa Inggris adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa di semua jurusan minimal selama 2 semester. Jurusan bahasa Inggris yang menjadi penyelenggara mata kuliah ini dengan semua dosen bahasa Inggris sebagai pengajarnya. Selama ini, belum ada suatu standar yang menyeragamkan kompetensi akhir yang harus dicapai mahasiswa pada semua jurusan, sehingga terdapat beberapa variasi yang kesemuanya didasarkan pada dosen yang mengajar pada jurusan tersebut. Menggunakan kriteria APKL, aktual, problematik, halayak, dan layak pada teknik tapisan isu, keempat isu di atas kemudian dianalisa, dan hasilnya adalah bahwa isu mengenai belum ada keseragaman antar standar kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada mata kuliah bahasa Inggris di semua jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya mendapatkan poin tertinggi, sehingga perlu dicari akar permasalahannya dan solusi kreatif untuk mengatasinya.
Untuk mengetahui akar permasalahan, dilakukan analisa menggunakan diagram fishbone seperti pada gambar. Dan akar permasalahan yang didapat adalah 1. Pada aspek man, belum adanya inovasi penyusunan standar. Pada aspek method, belum disusun SOP pengajaran. Pada aspek money, dibutuhkan dana untuk menyusun standar acuan materi ajar. Dan pada aspek material, belum adanya standar acuan materi ajar mata kuliah per semester. Maka, dari semua akar permasalahan yang akan diselesaikan pada rancangan aktualisasi ini adalah masalah pada tinjauan materi, yaitu belum adanya suatu referensi standar yang bisa menjadi acuan setiap dosen yang mengajar untuk menentukan materi dan kompetensi yang harus diajarkan per semesternya. Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor yang juga ketua jurusan, gagasan pemecahan masalahnya adalah dengan membuat sebuah standar acuan materi ajar untuk semua dosen, dengan terlebih dahulu membagi kategori materi ajar ke dalam 2 aspek sesuai jurusan pada Polsri, yaitu materi pada jurusan rekayasa dan jurusan non-rekayasa. Menggunakan data berupa kurikulum pengajaran bahasa Inggris yang juga akan dibagikan oleh mentor dan standar kompetensi yang diujikan pada tes TOEIC, Test of English for International Communication, penulis akan menyusun sejumlah materi per semester. Dengan adanya standarisasi materi ajar pada semua jurusan tersebut, diharapkan terjadi keseragaman yang dapat membantu dosen dalam proses pengajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa aktualisasi meliputi 7 tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dengan ketua jurusan, lalu berkonsultasi dengan sekretaris jurusan dan dosen senior mengenai kurikulum mata kuliah bahasa Inggris pada jurusan rekayasa dan non-rekayasa di Politeknik Negeri Sriwijaya, lalu mengumpulkan referensi ataupun literatur, dan mensinergikan kebutuhan capaian pembelajaran dengan draft materi ajar. Kemudian, menyusun draft standar acuan materi ajar bahasa Inggris, lalu mereview draft materi ajar kepada mentor, sekretaris jurusan, dan dosen senior, serta terakhir melaporkan dan menyerahkan draft hasil kepada ketua jurusan. Seluruh kegiatan ini kemudian dijabarkan pada sub-kegiatan yang dipecah lagi menjadi 3 tahap pada masing-masingnya, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Beberapa manfaat dari pemecahan isu antara lain. 1. Membuat sebuah sistem yang sama untuk semua dosen dan semua mahasiswa. Kedua, membantu mahasiswa di semua jurusan mencapai standar kompetensi akhir yang sama pada mata kuliah bahasa Inggris. Ketiga, menjadi acuan dosen dalam menentukan materi pengajaran. Keempat, menjadi tolak ukur untuk keberhasilan kinerja dosen dan capaian mahasiswa. Dan kelima, memudahkan jurusan dalam evaluasi kompetensi bahasa Inggris semua mahasiswa. Selain itu, bagi penulis yang juga akan mengajar mata kuliah bahasa Inggris di jurusan lain, standar acuan ini akan mempermudah pelaksanaan tugas terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Juga akan membantu menimbulkan kolaborasi yang harmonis dengan dosen lain. Bagi unit kerja, dengan adanya standar acuan materi ajar mata kuliah bahasa Inggris akan menghasilkan suatu sistem yang efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya akan membantu dosen dalam pengajaran. Dan bagi masyarakat, peningkatan sistem pada Polsri akan meningkatkan kompetensi akhir lulusan yang pada akhirnya akan terjun langsung di dunia industri menjadi bagian dari masyarakat. Lulusan yang kompeten tidak hanya akan meningkatkan nama baik instansi di masyarakat, namun juga akan membantu menghasilkan individu-individu yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi terutama dalam bidang bahasa Inggris. Para lulusan ini tidak hanya akan menjadi bagian masyarakat berkompetensi tinggi, tapi juga akan menjadi pekerja industri yang meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada rangkaian aktualisasi dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Pada chart, bisa dilihat bahwa durasi terpanjang adalah pada kegiatan kelima yang merupakan inti kegiatan, yaitu penyusunan standar acuan itu sendiri. Beberapa kendala yang mungkin terjadi adalah, yang pertama, kesibukan tinggi dari pihak kampus, termasuk ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan dosen yang lainnya, yang bisa diantisipasi dengan melakukan koordinasi di sela-sela kesibukan dan meningkatkan kualitas diskusi dibandingkan kuantitas. Kendala kedua, mengenai kesibukan tinggi dari penulis, dapat diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan sesama pegawai untuk mendapatkan backup dan support. Kendala ketiga, mengenai sinergi kurikulum dengan standar acuan baru, dapat diantisipasi dengan melakukan konsultasi dengan mentor dan dosen lain sebagai pihak yang sudah terjun langsung ke lapangan. Dan kendala terakhir mengenai resources yang mungkin tidak lengkap, dapat diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan rekan dari jurusan lain dan atau perguruan tinggi lain
untuk mendapatkan informasi resources yang bisa dijadikan bahan standar acuan materi ajar. Demikianlah paparan mengenai rancangan aktualisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wirdaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.